Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Sudah jajan apa aja tadi di bazar, Christian? Belum beli, Bu. Loh, kenapa? Ya, tadi baru ngurus-ngurusin yang ini, Bu. Mau yang dijual. Oh, Christian jualan apa? Ya, ini yang PRKG. Oh, berarti PRKG ya. Makanannya apa yang dijual? Ada kayak bakso bakar, sosis bakar, Enak ya. Ya nanti sama ada es buah. Nanti coba Bu Andri lihat ya, nanti bisa ini beli. Oke, sebelumnya Bu Andri ucapkan terima kasih ya atas kesediaan kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, gitu ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Fatih dipimpin untuk berdoa ya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Fatih. Harapannya nanti kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Oke, sebentar akan Bu Andri share screen. Ya, ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah materi kelas 12 ya. Jadi kan sebentar lagi kalian akan kelas 12. Ya, harapannya ini bisa menjadi gambaran awal buat kalian sebagai dasar kalian nanti ya. Nanti di kelas 12 kita tidak ketemu lagi gitu ya, karena di kelas 12 Bu Andri ngajarnya di jenjang IPS. Nanti kalian diajar sama, kalau tidak salah itu MIPA 1 itu sama Pak Heru kalau tidak salah. Untuk yang matematika wajib dan peminatan. Sudah muncul ya share screen-nya ya? Sudah. Oke. Ya, jadi materi yang kita pelajari adalah salah satu part atau bagian dari statistika. Nanti di kelas 12 itu ada materi dimensi 3. Terus ada materi statistika. Nah, ini salah satu bagian yang ada di statistika. Ini juga saya rasa ini ya sudah tidak asing lagi untuk kalian karena kalian sudah pernah mendapatkan pas di jenjang SMP, ya kan? Cuman mungkin kalau pas di SMP itu sudah masuk ke ini belum? Ke data berkelompok atau hanya data tunggal saja? Baru data tunggal saja. Oh, data tunggal ya. Berarti untuk yang di SMA ini kelanjutannya. Ya. Selanjutnya, oh iya, kalian sudah mengisi presensi ya, seperti biasa. Untuk presensinya itu ada di LMS Moodle. Oke, karena ini hanya berenam, jadi sudah kelihatan ya ada Sania, Yosa, Christian, kemudian Bintang, Fatih, dan juga siapa tadi satunya ya? Siapa lupa? Sania, Yosa, Christian, Fatih, Bintang, sama Senia. Oh ya, Senia. Oke. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, nanti kita akan belajar dengan menggunakan LKPD, berbantuan LKPD. Nah, tujuannya, harapannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian itu dapat menentukan nilai modus yang disajikan, baik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Ya, nanti setelah itu, kalian juga diharapkan bisa, menganalisis masalah yang berkaitan dengan modus, baik yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Dan nanti yang terakhir,
kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan modus, baik yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Ini tujuan kita belajar hari ini, gitu ya. Jadi lebih condong ke ini modus untuk data yang berkelompok. Ya, terkait dengan sintaks pembelajarannya, seperti biasa ya, nanti ada diskusi kelompok. Karena ini ada 6 orang, nanti Bu Andri akan bagi jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berarti 2 orang gitu ya. Selanjutnya ada tanya jawab, dan yang terakhir ada penugasan. Ya, selanjutnya terkait dengan penilaian pembelajaran, seperti yang sudah Bu Andri jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa salah satu tuntutan dari kurikulum 2013 itu akan ada tiga aspek yang dinilai. Jadi sama halnya dengan sekarang, nanti di rapot kalian juga ada 3 aspek yang dinilai ya. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, untuk penilaian sikapnya nanti akan Bu Andri ambil sikap disiplin dan tanggung jawab. Kemudian pengetahuannya ada kuisnya biasa ada di Moodle. Dan untuk keterampilannya nanti menggunakan portofolio. Jadi begini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, nanti silahkan kalian ke lapangan ya, tapi bukan lapangan sepak bola, tapi ke lapangan dalam arti silahkan kalian mencari datanya itu bebas, bisa data terkait berat badan siswa kelas 11 MIPA 1, boleh. Bisa juga terkait data nilai ulangan harian juga boleh. Dan nanti dari data itu silahkan kalian ubah, bisa ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau bisa juga ke dalam bentuk histogram. Setelah itu baru kalian cari nilai modusnya. Ini untuk tugas keterampilan. Jadi untuk materi statistika itu sangat asik ya, karena kalian tuh bisa terjun langsung ke lapangan, mencari data sendiri, dan bisa menyajikan sekaligus mengolah data tersebut. Ya, selanjutnya ini adalah manfaat pembelajaran yang sering menjadi pertanyaan kalian. Untuk apa Bu kita belajar materi modus gitu ya? Apa ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian perhatikan video yang Bu Andri tampilkan. Nanti coba Bu Andri tanya, kira-kira setelah kalian melihat video ini, manfaat apa yang relevan dengan materi modus yang akan kita pelajari? Sudarlun penyelenggara di tingkat tempat pemungutan suara. Rabu sore langsung menghitung suara pilkada wali kota, wakil wali kota, subuh salam. Seperti halnya saat pencoblosan, warga juga kembali memadati TPS saat penyelenggara menggelar proses perhitungan sementara. Di beberapa TPS, pasangan calon nomor urut 5 Afan Alfian Bintang Salmaza dilaporkan unggul sementara. Meski demikian, saat berita ini ditayangkan, belum semua data diperoleh. Nomor 3. Dari Subuh Salam, Khalidin, Serambion TV. Ya, oke. Setelah melihat video tadi, kira-kira apa sih hubungannya video tadi dengan manfaat kita mempelajari modus? Ada tidak yang mau menjelaskan? Kira-kira siapa yang ini bisa menjelaskan? Kondisi Bu izin menjelaskan. Oh, oke. Sania, silahkan. Jadi seperti video tersebut kan itu modus sendiri itu merupakan
mencari frekuensi yang paling banyak. Jadi kalau misalnya mencari frekuensi yang paling banyak, yang paling sering digunakan itu dalam perhitungan suara ketika pemilu, Bu. Jadi kayak semisal kita nanti mencoblos siapa, terus kan nanti ditaruh di kotaknya itu, dan nanti kotaknya itu dan suara itu yang kita pilih akan menghasilkan suatu data. Dan kemudian yang jadi pemenang kontestasinya itu merupakan orang yang paling banyak mendapat suaranya atau yang memiliki frekuensi paling tinggi. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi modus yang paling sering digunakan di kehidupan. Oke, hebat sekali ya Sania. Bagaimana Yosa, setuju nggak dengan pendapatnya Sania? Setuju, Bu. Setuju. Gimana, coba dijelaskan lagi. Intinya apa? Intinya bahwa kalau modus sendiri kan dapat kita gunakan untuk mencari data terbanyak. Kalau misalnya di kayak perhitungan suara, misalnya ada pasangan calon 1, 2, 3, dan 4. Nah dari pasangan calon 1, 2, dan 3, 4 itu ada data tersendiri yang pada waktu kita nyoblos itu misalnya pilihan 1 ada 10, pilihan 2 ada 50, dan lain sebagainya. Nah pilihan 2 yang terbanyak. Nah di situ kita bisa pakai statistika modus itu sendiri. Oke, good job ya. Good job buat Sania dan juga Yosa. Bagus sekali jawabannya. Ya, kita berikan applause dulu ya buat mereka berdua. Hebat sekali. Ya, jadi ketika pemilihan, baik pemilihan misalnya di sekolah ada pemilihan pengurus kelas gitu ya, pemilihan OSIS. Kalau di masyarakat ada pemilihan kepala desa, kemudian bupati, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Nanti yang menjadi pemenang itu kan yang memiliki suara terbanyak, ya kan? Itu salah satu penerapan dari modus. Oke, selanjutnya kita ke apersepsi. Coba ini karena materi ini sudah pernah kalian dapatkan pas di SMP. Coba Bu Andri akan recall kembali ya, apakah kalian masih ingat atau tidak. Yang pertama, coba apa sih itu modus? Siapa ya? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Christian. Modus itu apa? Modus adalah data yang paling sering muncul, Bu. Data yang paling sering muncul atau dengan frekuensi terbanyak gitu ya. Oke, selanjutnya nih. Jika Bu Andri punya data seperti ini. Nah, ini ada 4 masalah ya. Untuk yang nomor 1, kira-kira dari data ini modusnya itu berapa? Nilai modusnya berapa? Dari data tersebut nilai modusnya 6, Bu. 6. Oke, bagaimana yang lain? Setuju tidak? Yang lain pendapat? Oke, Bu. setuju ya. Selanjutnya yang nomor 2, modusnya berapa, Mas Christian? Yang nomor 2. Di nomor 2 modusnya 1 dan 6. 1 dan 6. Bagaimana? Yang lain setuju juga? Setuju. Oke, terus yang nomor 3, modusnya berapa, Christian? Nomor 3, 1, 6, dan 8. 1, 6, dan 8. Yang lain? Setuju juga? Setuju. Iya, Terus yang keempat, coba yang keempat modusnya berapa? Yang nomor 4 menurut saya tidak memiliki nilai modus, Bu. Kenapa? Karena di nomor 4 data tersebut jumlahnya sama, Bu. Oh, jadi angka 1 ada 2, angka 2 Ya, ada satunya 2 ada gitu 2, ya. ini ada 2. Iya, Bu. Bintang setuju nggak dengan pendapatnya Christian yang nomor 4? Setuju, Bu. Setuju ya? Ya, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Christian. Untuk yang nomor 1 itu modusnya adalah 6. Ya. Perlu kalian ingat, jika ada data yang memiliki satu nilai modus itu namanya unimodal. Ingat ya, unimodal atau unimodus. Selanjutnya yang nomor 2, dalam kasus ini ada 2 nilai modus, yaitu 1 dan 6. Istilah lainnya yaitu bimodus atau bimodal. Yang nomor 3 ini ada 3 ya, modusnya ada 3, yaitu 1, 6, dan 8. Ini namanya multimodus atau multimodal. Dan yang keempat, betul sekali, karena banyaknya ini ya, masing-masing data memiliki frekuensi yang sama, jadi tidak memiliki modus.
ya. Jadi setiap data, kalau misalnya kita punya kumpulan data, tidak selalu data tersebut tuh ada modusnya. Bisa mempunyai 1 modus, 2 modus, 3 modus, 4 modus, atau bahkan tidak mempunyai modus sama sekali. Gitu ya. Jelas ya? Oke, terima kasih untuk Christian yang sudah dengan benar menjawab permasalahan ini. Ya, selanjutnya, kita langsung ke LKPD saja ya. Silakan kalian diskusikan LKPD terkait modus ini. Untuk pembagian kelompoknya Bu Adi bagi saja ya. Misalnya siapa nih? Christian sama Fatih ya. Christian sama Fatih. Kemudian Yosa mau milih siapa Yo? Pilih Senia apa Sania? Pilih Senia. Pilihin aja Bu. Suruh milih ya. Senia apa Sania tuh milih ya. Pilih siapa? Ya. Tania aja nggak Bu. Pilih siapa? Aduh. Tania. Oh ya udah. Berarti Yosa sama Sania, Bintang sama Senia gitu ya. Nah, silakan kalian langsung ke LKPD yang sudah Bu Andri bagi di grup ya. Silakan kalian diskusikan masalah 1, 2, dan 3 yang ada dalam LKPD. Silakan ya. Tetap di-on-kan kameranya biar Bu Andri bisa memantau proses diskusi kalian. Ya, silakan. Oh iya, Sennya belum ya? Oke, sebentar Sen. Sennya. Ya adminnya Yosa ya, berarti Yosa yang ini ya, memasukkan Senia. Yosa, Bu Andri bukan admin. Yuk, baru. Fatihnya berubah jadi ganteng. Udah ganteng jadi makin ganteng ya Fatih. Yosa di on kan yo kameranya. Oke. Udah Bu. Oh sudah. Ya. Silakan didiskusikan ya masalah 1, 2, dan 3. Nanti kita bahas bersama-sama. Besok kalian libur ya? Atau berangkat? Tergantung sih Bu, pengen berangkat apa enggak. Tapi yang mengambil rapat kan orang tuanya ya? Ya, tapi kan ada bahasa juga Bu. Iya masih basar ya. IPA 1 mah aman nilainya kemarin. Bagus-bagus semuanya.
Nanti kalau misalnya sudah selesai mendiskusikan dengan teman kelompoknya, silakan bisa dikirim ke Bu Andri ya melalui WA hasil diskusinya untuk dipresentasikan nanti biar Bu Andri share screen dari sini. Kalau yang belum silakan, masih ada waktu sekitar berapa nih? Masih ada waktu sekitar 8,5 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, baik, Bu.
Ya, kelompoknya siapa? Arya Bintang sudah, Yosa sudah. Berarti kelompoknya Mas Fatih ya. Silakan, masih ditunggu. Ya, ini sudah masuk semuanya ya. Kelompoknya Fatih sudah, Yosa sudah, kelompoknya Bintang juga sudah. Berarti kita langsung ke presentasi ya. Masalah 1, 2, dan 3. Untuk yang masalah 1, kira-kira kelompoknya siapa yang akan presentasi? Kelompoknya? Saya Oke, kelompoknya Arya Bintang. Terus yang masalah 2, siapa kelompoknya? Kelompoknya siapa? Saya, Bu. Oh, Mas Fatih. Oke, berarti yang kelompoknya Mas Yosa nomor 3 ya, masalah 3 ya. Oh, Yosa mungkin sinyalnya. Yo. Ya, kita lanjutkan ya ke sesi presentasi. Nanti Bu Andri bantu share screen dari sini. Silahkan untuk yang masalah 1 LKPD akan dipresentasikan oleh kelompoknya Bintang. Bintang dan Senia ya. Yang akan presentasi siapa? Saya, Bu. Oke. Nah. Masalah 1. Ya, silakan, sudah muncul. Masalah 1. Bu Selin adalah seorang guru matematika di sekolah menengah atas 10. Pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, Bu Selin menyelenggarakan ulangan harian materi statistika di kelas 12 MIPA 1. Adapun hasil ulangan harian yang diperoleh sebagai berikut. Nomor 1, tuliskan hal-hal yang diketahui pada tabel distribusi frekuensi. Kelas modus 10 sampai 90. Lebih ke bawah kelas modus 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya 8 kurangi 6 sama dengan 2. Panjang kelas 31 dikurangi 21 sama dengan 10. Oke, sebentar ya. Nomor 2. Bentar, tadi kelas modusnya yang mana? 81 sampai 90 ya? Iya. Karena dengan frekuensi terbanyak 8. Oke, bagus. Selanjutnya, LI-nya tadi berapa LI-nya? 80,5. Diperoleh dari? Dari 81 dikurangi 0,5. Ya, betul. LI itu kan tepi bawah. Cara mencarinya itu batas bawah dikurangi 0,5. Bagus. Selanjutnya D1-nya berapa D1? D1-nya
8 dikurangi 6 sama Oke, dengan 2. betul. Dan D2-nya 8 kurangi 6 sama dengan 2. kebetulan ini frekuensi kelas sebelum dan sesudahnya sama ya. Jadi D1 dan D2-nya sama. Selanjutnya panjang kelasnya berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya oh ini ya sinyal ya, kendala sinyal. Iya. Oke, panjang kelasnya berapa Mas Bintang? Panjang kelasnya 31 dikurangi 21 sama dengan 10. Oke, bagus ya, good job, betul, sudah betul semuanya. Sekarang selanjutnya silahkan ke yang poin Nomor kedua. Tuliskan rumus modus per kelompok. Modus sama dengan LI ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke, good job, bagus. Terus yang ketiga. Nomor 3, lakukan proses perhitungan dengan cermat dan teliti. Modus sama dengan LI ditambah dalam kurung D1 per D1 plus 2 D2 dikali P sama dengan 80,5 ditambah 2 per 2 tambah 2 dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah 2 per 4 dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah setengah kali 10 sama dengan 80,5 ditambah 5 sama dengan 85,5. 85,5 ya. Bagaimana yang lain? Apakah hasilnya sama? Sama Bu. Hasilnya sama? 85,5. Sama ya? Sama Bu. Sama ya, ya betul. Yang dipresentasikan oleh kelompoknya Bintang bahwa nilai modusnya adalah 85,5. Sebentar. Ya. Jadi, untuk mengecek apakah hasil kalian benar atau tidak, tadi kan dijelaskan ya bahwa kelas modusnya itu ada di rentang 81 sampai 90, ya kan? Berarti kalau kalian menghitungnya benar, nanti jawabannya itu antara rentang 81 sampai 90. Misal, kok Yosa ngitung ketemunya 65,5, itu jelas salah. Karena dia tidak ada di rentang ini. Nah, tadi Mas Bintang dan Senia itu menghitung ketemunya 85,5. Itu sudah benar karena sudah ada di dalam rentang nilai ini. Jelas ya? Oke, kita berikan applause untuk kelompoknya Bintang dan Senia ya. Bagus sekali, good job. Selanjutnya silakan untuk masalah 2. Tadi kelompoknya Fatih dan Christian. Siapa yang akan presentasi? Fatih Bu. Oke ya, silakan Mas Fatih. Ibu, izin mempresentasikan masalah yang 2. Eril adalah seorang mahasiswa statistika di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2022, Eril mendapatkan tugas untuk mendata berat badan peserta didik di salah satu sekolah menengah atas di kota X. Adapun hasil pendataan berat badan tersebut disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut. Oke. Kemudian untuk alternatif penyelesaian, yang pertama adalah tulis hal-hal yang diketahui pada histogram. Yang pertama adalah kelas modus. Kelas modusnya adalah antara rentang 45,5 sampai 50,5. Kemudian tepi bawah kelas modus adalah 45,5 dikurang 0,5 sama dengan 45. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya adalah 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya adalah 13 dikurang 10 sama dengan 3. Kemudian panjang kelas adalah 5. Oke, sampai situ dulu. Dari yang disampaikan oleh Mas Fatih dan Christian ya, dari kelompoknya, apakah ada yang berbeda? Silahkan atau sama? Mungkin kelompoknya Sania dan Yosa, gimana? Setuju nggak? Setuju, tapi ada yang berbeda Bu.
Yang berbeda yang mana? Yang LI-nya, kalau kelompoknya Arya Bintang tadi itu LI-nya dikurangi 0,5, tapi ini LI-nya tetap aja 45,5 yang harusnya kalau misalnya pakai tabel jadi 45. 46 mungkin ya maksudnya ya. Iya. Ya, jadi betul ya Mas Fatih, tadi dari apa yang disampaikan ada sedikit koreksi. Tadi yang disampaikan oleh Senia sudah betul. Jadi kalau data disajikan dalam bentuk histogram seperti ini ya, dan nilainya ini ada di garis, ini kan di garis ya, 45,5, ini sudah menunjukkan tepi bawah kelas. Jadi bukan lagi batas bawah. Karena ini sudah menunjukkan tepi bawah kelas, maka LI-nya bisa dituliskan langsung 45,5. Tidak perlu dikurangkan lagi dengan 0,5. Namun yang tadi yang kasus yang nomor 1, yang kelompoknya Arya Bintang, itu masih dalam bentuk batas bawah, belum tepi bawah, makanya perlu dikurangi 0,5. Gitu ya Mas Fatih ya. Jadi LI-nya tetap 45,5. Untuk yang lainnya sudah betul. Tadi hanya koreksi di LI-nya saja. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas koreksinya. Ya, oke. Sekarang silakan lanjut ke yang poin kedua. Kemudian poin yang kedua adalah tuliskan rumus modus data berkelompok. Rumus modus data berkelompok adalah MO sama dengan LI ditambah dalam kurung D1 per D1 plus 2 D2 dikali dengan P. Kemudian proses perhitungan adalah dengan cara memasukkan nilai-nilai yang tadi sudah diketahui sebelumnya. Jadi MO sama dengan 45,5 ditambah dalam kurung 8 per 8 plus 3 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 49, 3 per 22 dalam pecahan. Oke, kalau misalnya pakai desimal berarti 49,13 ya. Yang lain sama. Ya betul ya, bagus sekali. Tadi ada koreksi di bagian LI. Terus satu lagi koreksinya. Jadi kalau di matematika itu istilahnya ya, misal ada rumus seperti ini. Tadi kan Mas Fatih bilangnya apa? Setelah ada rumus ini tinggal dimasuk-masukkan gitu ya. Bener nggak tadi? Ya Bu, ya. Betul. Kalau di matematika mungkin perlu dibiasakan ya. Jangan lagi dimasukkan tetapi disubstitusikan gitu ya. Jadi silakan dari apa yang diketahui disubstitusikan ke dalam rumus modus ini. Gitu ya Mas Fatih ya. Oke, job untuk Mas Fatih dan juga Christian, bisa kita beri applause juga ya. Hebat ya, semuanya sudah bagus. Selanjutnya yang terakhir, silakan kelompoknya Yosa dan Sania. Siapa yang akan present? Yosafat, Bu. Oke, Yosafat. Ya, Bu. Oke, silakan untuk yang masalah 3 ya. Masalah 3, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Ini dibaca Bu, nilai frekuensinya dibaca Bu? Tidak usah ya. Tidak usah. Jika modus dari data di atas 55,5, maka tentukan nilai A plus B yang memenuhi. Oke, coba Bu Andri tanya dulu, kelas modusnya yang mana? 51 sampai 60 Bu. Oke ya. Kenapa bukan yang ada A-nya sama yang ada B-nya? Kenapa milihnya 28? Kan kita belum tahu mungkin Bu, jumlahnya kan 100. Oke, terus? Kalau dihitung itu yang 10 tambah 12 tambah 10 tambah 28 tambah 18 itu kalau nggak salah 78. Ini jangan salah, harus benar ya. Harus benar. Ya 78. Oke. Terus sisanya berarti? Sisanya kan 22 Bu. Oke. Berarti nggak mungkin A sama B. Oke, bagus sekali. Good job ya Yosa. Terus berarti kalau dari data ini LI-nya berapa? LI-nya 50,5. Bagus, karena ini batas bawah, maka untuk mencari tepi tinggal dikurangi 0,5.
Terus apa ini? D1, D1-nya berapa? D1-nya 28 dikurangi A. Bagus. D2-nya 28 kurangi 18. 10 ya. Panjang kelasnya? 10. Oke, bagus ya. Good job. Sekarang coba tinggal perhitungannya. Iya. Nomor ini. Silakan. Perhitungannya MO sama dengan LI ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. 55,5 sama dengan 49,5 ditambah 28 min A dibagi 28 min A tambah 28 min 18 dikali 10. Terus 55,5 dikurangi 49,5, 6. Terus yang di sana ada kali 10 dibagi 10 langsung. 6 per 10 sama dengan 28 min A dibagi 28 min A plus 10. Terus dikali silang Bu 6 dikali 38 min A sama dengan 10 dikali 28 min A. Terus ketemu 228 dikurangi 6A sama dengan 280 dikurangi 10A. 4A sama dengan 52. 4A sama dengan 52, A sama dengan 13. Udah ketemu A-nya. Untuk B-nya sendiri tinggal dikurangi 100 dikurangi hasil penjumlahan dari 10 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 28 ditambah 18. B-nya 100 dikurangi 91 sama dengan 9. Yang ditanyakan A plus B. A-nya 13, B-nya 9. 13 ditambah 9, 22. Sekian, terima kasih Bu. Oke ya, gimana kelompok yang lain? Setuju nggak nilai A-nya 13, B-nya 9? Atau mungkin ada yang punya jawaban berbeda? Fatih, oke ya, sama ya. Kelompoknya Bintang gimana? Gimana? Bintang sama? Setuju ya? Oh ya, oke ya. Bagus sekali yang disampaikan oleh kelompoknya Yosa. Jadi sudah betul ini ya. Diperoleh hasil akhirnya bahwa nilai A-nya ketemu 13, nilai B-nya ketemu 9. Oke, kita berikan applause untuk kelompoknya Yosa dan Sania. Oke ya, bagus sekali. Ya. Berarti dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian sudah paham ya, secara garis besarnya sudah bisa dipahami ya. Sudah Bu. Sudah ya, gampang ya. Statistika itu gampang, materinya itu gampang. Tinggal ketelitiannya saja kalau di statistika. Oke, selanjutnya kita ke part yang terakhir, yaitu ke bagian ini. Kesimpulan. Ya, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Dari apa yang sudah kalian pelajari dalam bahan ajar dan juga yang didiskusikan di LKPD, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan terhadap pembelajaran kita pagi hari ini? Yang pertama coba Senia dulu, Senia. Modus itu apa tadi? Modus adalah? Nilai yang frekuensinya paling banyak. Oke, bagus. Nilai yang frekuensinya paling banyak atau yang paling sering muncul, boleh ya. Selanjutnya yang kedua, tadi kita mengenal istilah ada unimodal, bimodal, dan juga multimodal. Coba Sania, sekarang Sania. Unimodal itu apa? Jadi unimodal itu suatu modus yang nilai modusnya hanya satu. Tapi kalau bimodal itu modusnya ada dua, kalau multimodal modusnya ada tiga. Jadi contoh unimodal itu misalnya 1,2,2,3 kan modusnya itu cuma satu, yaitu 2. Tapi kalau bimodal itu contohnya seperti 1,1,2,2,3. Nah, itu kan modusnya ada 2, yaitu 1 dan 2. Kalau multimodal itu contohnya seperti 1,2,2,3,4,4. Itu modusnya ada 3, yaitu 2, 3, dan 4. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada koreksi? Tadi yang disampaikan oleh Sania. Tadi Sania mengatakan kalau unimodal, tadi boleh dikoreksi ya. Jadi yang tadi kan Sania bilangnya kan unimodal adalah modus yang modusnya ada satu gitu ya.
Jadi kita koreksi, unimodal adalah data yang memiliki modus 1 gitu ya. Jadi data itu modusnya itu ada 1, bimodal itu ada 2, multimodal tadi Sania mengatakan 3 ya, betul tidak? Ya kan? Iya, Bu. Yang lain gimana? Setuju nggak kalau multimodal hanya 3 modusnya? Mungkin lebih dari 2, Bu. Ya betul ya. Jadi kalau multimodal itu lebih dari 2 ya. Multi kan banyak. Jadi tidak harus 3 ya. Sania, oke bagus Sania. Dan yang terakhir ya. Aduh, terima kasih atas Ya. koreksinya. Oke. Rumus umumnya tadi, rumus umumnya siapa ya? Christian tadi gimana? Rumus umum untuk mencari atau menentukan nilai modus data berkelompok. MO sama dengan LI ditambah D1 per D1 plus 2 dikali B. L1, L itu apa? LI LI itu adalah kelas modus. apa? Kelas modus. Tapi bawah kelas modus. Oke. Terus D1 apa D1? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oke, D2 Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. terus P apa P? P adalah Kalau P itu panjang kelas. oke, bagus, good job ya. Good job buat Christian, Senia, dan Sania sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya. Selanjutnya, seperti biasa, sebagai bahan refleksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi modus ini, nanti setelah ini silahkan kalian mengerjakan kuis di dalam Moodle. Sudah Bu Andri siapkan ada 5 soal, hanya 5 soal saja. Soalnya pilihan ganda, nanti silahkan dikerjakan setelah ini. Baik, Bu. Ya, akhirnya selesai juga ya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Andri ucapkan sekali lagi terima kasih buat kalian berenam yang sudah meluangkan waktunya ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, meskipun sedang free gitu ya, sudah bebas tugas dari pembelajaran gitu ya. Nanti pas di kelas 12 setelah kalian mempelajari materi modus, nanti kalian akan belajar terkait ini, materi ukuran penyebaran data. Jadi kalau modus kan ukuran pemusatan data, dan nanti ada lagi ukuran penyebaran data. Nanti kalian pelajari itu. Mungkin sudah pernah juga dipelajari pas di SMP belum ya? Terkait kayak misalnya simpangan rata-rata, varian, sudah belum? Belum, Bu. Oh belum ya? Ya besok akan kita pelajari lagi terkait materi itu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Andri ucapkan. Oh ya, nanti kan setelah ini kan Bu Andri kan akan ke sekolahan. Paling kurang lebih berapa ya? Sekitar 30 menit lah sampai sekolahan. Nanti ya, kita makan bareng ya setelah ini ya. Beneran nih. Oke, siap, Bu. Ya, kan belum pulang kan, nanti kita ketemu. Nanti kalau misalnya Bu Andri sudah sampai, nanti Bu Andri hubungi di grup ya. Nanti kalian nyusul aja ke kantin. Ya, Saat sudah kelaparan sepertinya. Oke ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin sama gantian Bintang coba dipimpin untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Arya Bintang. Sebelumnya Bu Andri ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan selama kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa paling tidak ada manfaatnya untuk kalian ya, meskipun sedikit. Oke, Bu Andri akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama. Ini Bu Andri ya dari sini ya. Silakan.